warahmatullahi wabarakatuh. Oke boy, selamat datang di channel Angler Liar. Di kesempatan siang hari ini, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video-video saya. Nah, di siang hari ini kebetulan saya ingin membuat atau ingin sedikit berbagi bagaimana cara membuat settingan untuk bujair. Sebelumnya video saya sudah menerangkan bagaimana caranya menyeting buat bujair ya targetnya. Nah, di sini saya tidak memakai kenur. Nah, dikarenakan banyak sekali komentar-komentar ataupun masukan dari teman-teman bahwasanya ya saya juga merasa gitu kan bahwasanya jika memakai kenur gitu atau senar itu sedikit berbeda dengan memakai PE. Nah, makanya di sini saya ingin membuat rakitan ikan mujair memakai PE. Sebelumnya PE itu seperti ini boy. Nah, dia kayak semacam benang tetapi bentuknya kecil, tapi untuk kekuatannya jangan ditanya, ini lebih kuat. Nah, terus kegunaan ini fungsinya untuk tidak, ini kalau untuk kenur ya boy, saya kasih contoh nih. Ini seperti ini. Ini yang kemarin saya pakai dan masih ada. Nih. Contohnya seperti ini. Ini yang memakai kenur. Nah, si kenurnya ini enggak lurus boy itu. Bisa lihat nggak? Saya diberikan seperti ini. Nah, ini kalau udah kita pakai saya seperti ini gitu. Jadi kita buat lagi ya berabe juga gitu. Sedangkan di metode saya tidak pernah memakai settingan yang memang kurang bagus gitu, kurang rapi ataupun ya semacam seperti itu. Nah, ketika bengkok seperti ini, nah saya kurang berminat gitu untuk memakainya. Karena kenapa? Ketika mancing memang kalau memang peralatannya mahal gitu kan, jadi kesi ikan itu tidak, ketika nyangkut tidak akan lepas gitu kan, tidak akan seperti apa-apa. Takutnya kan ketika miring seperti ini, ketika memang dapet terus mocel, itu sangat disayangkan gitu. Dan di beberapa video saya yang kemarin saya upload, banyak juga yang mocel ikannya gitu. Nah, di sini saya beralih, yang tadinya memakai hanya merek apa itu, mereknya lupa saya boy, untuk merek ininya kailnya. Nah, sekarang kita beralih ke Neo Carbon. Nah, seperti ini. Kemarin kan iya saya ingat, kemarin hanya memakai karbon. Nah, nggak ada neonya. Sekarang kita memakai ada neonya, Neo Carbon, ukurannya nomor 6. Sekarang kita memakai nomor 6. Oke, lanjut aja. Sudah saya siapkan satu persatu, semuanya sudah saya siapkan. Dari segi PE nya sudah saya potong, dari segi ininya sudah saya siapkan 2. Nah, di sini saya memakai kili-kili yang berukuran 12. Bukan 12. Nah, ini saya memakai stopper, ukurannya itu M, bukan angka ya boy. Jadi untuk stopper ini dia mempunyai ukuran kayak semacam ukuran baju gitu, ada yang L, S. Ini saya memakai size-nya itu ukuran boy, M. Nah, kita lanjut. Di sini saya memakai ketempat untuk bayi berwarna putih. Saya ambil dulu, siapkan 1. Harganya cuma 6.000 boy. Cara di Alfamaret banyak, ini juga labelnya Alfamaret. Nah, kita ambil 1, kita siapkan dulu. Cukup potong di bagian atas seperti ini. Lalu kita bersihkan. Jika lubangnya kurang rapi, kita rapikan. Dan ini kita ambil biar lebih panjang. Kita potong, kita rapikan pula boy.
Nah, untuk panjangnya seperti ini ya, kita cuman potong atasnya aja untuk membersih kupingnya doang yang kita potong. Jadi seperti ini panjangnya. Kita siapkan, taruh di sini. Langsung saja ke metodenya. Yang awal-awal kili-kili kita gepengkan dulu salah satu lubangnya memakai alat seperti biasa. Ini alat yang saya punya, terserah kalian. Sedikit susah. Nah, ini sudah selesai. Terlalu ini boy. Kita ambil lagi satu. Ini terlalu rapat ya, tidak ada lubangnya. Dan kebetulan di sini saya lupa juga metodenya. Jadi kalau memakai PE ini tidak semudah memakai kenur. Nah, kita masukkan dulu PE nya boy, biar gampang untuk masukkan lubangnya itu loh. Nah, kita masukkan dulu seperti ini, sudah masuk. Nah, baru kita press atau kita gencetkan. Ya, fungsinya ini untuk apa? Intinya fungsinya untuk bisa masuk ke dalam ketembat gitu aja boy. Nah, jadi seperti ini. Kita ikat satu kali. Nah, sisanya kita hanya sekedar putar-putar saja. Nah, kita putar-putar. Ini kita memakai PE ini terlalu lemas juga, jadi bagus untuk para pemancing. Nyatinya seperti ini. Ditarik, ini perlahan kita rapikan, kita tarik sekaligus. Kita ambil alat untuk bisa lebih kencang lagi. Tarik seperti ini, tekan lebih kencang. Semakin kencang nariknya semakin ngunci dia. Nah, makanya saya lebih suka metode ikat menggiling seperti ini gitu. Dan kebetulan metode ini juga saya belajar dari para master gitu kan, dari para angler. Saya belajar, sedikit belajar. Nah, sudah kita potong. Sedikit berkendala, guntingnya agak mintul. Nah, kalau sudah kita potong, ini boy, kita sudah potong, udah ada dagingnya. Kita masukkan ke dalam nah, ini dia. Kita masukkan dalam sini. Nah, kita tarik, masuk. Nah, jadi seperti ini. Sudah masuk. Stopper ukuran M saya siapkan di sini. Nah, ini bekas saya juga. Karena ini memakai PE, jadi dia agak lebih susah, lebih harus berhati-hati. Dan saya minta maaf boy jika suara saya agak mendengung, dikarenakan masih kondisi sakit panas dingin. Karena cuaca sekarang itu tidak mendukung
Terkadang panas nih, siang ini panas nih, ntar sore hujan gitu kan, sampai malam, kadang malam hujan sampai pagi, paginya panas. Nah itu membuat siklus apa namanya di biografinya itu tidak baik gitu. Yang baik tuh memang ketika panas panas, kalau mau hujan ya cuaca dingin ya dingin gitu, jadi bisa menyesuaikan lah antara 1 hari 2 hari. Dan mancing pun sama boy, ketika mancing kalau memang kondisinya cuacanya panas, lebih baik berangkat. Karena satu, memang panas itu menguntungkan bagi pemancing gitu kan. Tapi cari tempat yang memang adem gitu mancingnya, di bawah pohon ataupun ya bawa payung. Jika kondisinya memang panas melantang gak ada pepohonan, ya bawa payung yang lebih besar gitu, hanya untuk berteduh. Nah itu karena ketika panas itu ikan mungkin kemungkinan makan boy, mau itu di laut, di empang ataupun di sungai. Kalau panas, insya Allah sih menurut saya itu kalian lebih banyak beruntung gitu. Soalnya ketika awal video ini muncul juga dan banyak yang like, banyak yang bilang bahwasanya komentar-komentar yang lumayan lah menurut saya. Jadi makanya saya buat channel ini gitu kan. Intinya ketika saya dapat banyak itu cuacanya panas gitu ya, kecuali memang hujan gitu kan, itu lebih agresifnya itu betok gitu kan. Ikan-ikan kecil itu lebih agresif. Kalau ikan-ikan targetnya kita sih kurang. Di sini saya mau kayak, saya kan targetnya mujair ya, mungkin bisa jadi kalau hujan juga makan gitu kan. Hujan makan, panas makan ya, tapi orangnya kan agak susah juga. Nah sudah masukkan seperti ini, ingat boy, kalau sudah seperti ini kita ambil timah. Saya memakai timah bulat. Nah seperti ini timah bulat ya, di toko pancing sekiranya harganya 1004 ya, 1004 yang sebesar ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah pasti kalian bertanya-tanya, kenapa harus timah bulat, enggak timah lempengan? Timah lempengan juga bisa ya, cuman metodenya seperti ini. Kalau timah lempengan kalian harus taruh, saya taruh dulu, harus taruh timah lempengannya di atas, timah lempengannya di bawah. Supaya apa? Supaya bisa lebih berat. Ada 2 timah lempengan, jadi bisa sampul itu bisa seperti ini. Nah berdirinya bisa seperti ini, bisa berdiri seperti ini biar, dan enggak seperti ini gitu. Kan ada tuh yang ampulnya segini ya, karena itu kekurangan timah atau kekurangan pemberat. Yang lebih cakep seperti ini, dalamnya kedalamannya segini itu kan, di atasnya udara, di bawahnya dalam air. Tapi kondisi berdiri seperti ini itu lebih bagus. Dan kondisi si kedalaman air ini, di sini kan kita memakai ketembat, otomatis kalau tidak memakai pemberat, dia dalam air kayak gini boy, ngambang, dalam air ngambang. Jadi kalau memakai pemberat, dia otomatis, kalau yang ini ya pribadi saya, itu ada yang seperti ini, tergantung. Karena kalau seperti ini saya memakai pemberat di bawah ini, timah lempengannya lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena bisa lebih seperti ini gitu dominannya. Nah ini di atas bisa lebih berat. Tapi kan kita nggak memakai kenur ya boy, memakainya PE. Nah maka di sini saya memakai seperti ini, memakai timah bulat di ujung di bawah. Kenapa? Karena supaya seperti ini, ketika dalam air seperti ini tok gitu, seperti ini tok, jadi tarik gitu. Yang di bawah ini ketarik, ampul pun ketarik, berat seperti ini. Jadi posisinya dia berdiri seperti ini. Nah ini lebih cakep. Saya sudah menganalisis kemarin ketika mancing, memang ya kita bisa memakai piling. Kalau bagi pemancing mungkin, apalagi yang udah hobi, pasti bisa memahami piling. Kenapa ikan nggak makan, kenapa seperti ini kok yang lain makan kita enggak gitu. Kita pakai piling aja. Mungkin dari segi umpannya kurang racikan, ataupun dari settingan kita yang salah, gitu aja boy. Tapi kalau settingan kita rapi,
terus umpan kita memang sesuai, nggak mungkin kita kalah boy mancing. Nah lihat seperti ini, kita masukkan lagi stoppernya satu, tadi satu, ini satu, nah satu yang ini untuk penahan apa, penahan timah ini boy. Nah jadi seperti ini timahnya, nah ini untuk penahan. Nah jadi seperti ini, posisi dalam air seperti ini boy, dia berdiri, timahnya di bawah. Sudah selesai seperti ini metode kita. Nah tugas kita cuman untuk memasang kail. Nah ingat boy, yang lebih efektif kita memakai 2 kail nih. Saya sudah siapkan di sini ada 2 kail. Nah kail ini dia kita siapkan, ini ukurannya nomor 6 boy ya, nomor 6. Nama kailnya itu neokarbon, silahkan cari sendiri di toko-toko pancing. Neokarbon ukuran nomor 6. Intinya kalau mancing, peralatan mancing kita semakin mahal, insya Allah lah gitu, tidak mengecewakan, karena harga itu tidak mengecewakan hasilnya gitu. Ini kuat boy, kuat, dan dominannya ya lebih panjang. Sepertinya saya lihat lebih efektif untuk dipakai gitu kan, targetnya mujair ataupun bandeng, ini lebih efektif. Nah untuk kemarin saya lihat ikan-ikan bandengnya cukup agak lumayan besar, makanya saya memakai yang seperti ini. Nah kita masukkan dulu, sudah kita masukkan. Nah ini di sini sih yang mempunyai kesulitan. Kalau pakai kenur lebih mudah, kalau pakai PE emang terlalu agak susah boy. Terlihat. Nah untuk pemasangan ininya harus lebih hati-hati, pelan-pelan saja, karena ini kita memakai PE bukan memakai kenur, dan lubangnya kecil ya, nggak masuk. Ini nggak masuk, lubangnya kecil. Nah untuk neokarbon ini, walaupun dia ukurannya nomor 6, ini tidak masuk boy, untuk PE yang ukurannya kecil ini. Ya kita memakai cara mengikat yang ini aja ya, yang tidak memakai lubang. Biasanya kan kail-kail itu kan ada lubangnya nih. Sekarang kita metodenya tidak memakai lubang. Jadi apakah lebih efektif atau tidak? Ya untuk para angler ya mungkin bisa gitu kan, mungkin saja bisa. Kita cukup langsung putar-putar saja. Nah jika sudah diputar-putar, tetap kita harus masukkan sorry, ternyata kurang rapi. Ingat saya tidak suka kalau kurang rapi boy. Kalau kurang rapi saya lebih baik mengulang, karena ketika kurang rapi lah itu yang membuat saya gelisah gitu kan. Kayaknya ada yang kurang, ternyata settingan kita kurang rapi, kurang bagus. Itu kendalanya. Sudah kita putar-putar, kita masukkan. Seperti biasa kita tarik. Nah itu ikat yang kuat.
Awas, hati-hati, ini tajam banget. Hasilnya bisa kita lihat sendiri. Seperti ini boy. Nah, seperti ini. Dia seperti ini katanya. Dan jaraknya seperti ini dari timah. Seperti ini jaraknya. Cukup beberapa senti saja. Untuk kamera mungkin tidak terlalu terlihat cara pengikatannya, saya minta maaf boy. Karena di sini saya masih memakai kamera HP. Yang terakhir kita ambil dari belakang, cara masukinnya. Sudah masuk. Ntar kita masukin lagi. Kita masukin dulu, baru kita rapihkan. Semoga ini masuk boy ya. Nah, kebetulan settingan ini akan saya pakai gitu boy. Akan saya pakai pada hari Minggu. Sekarang kan hari Jumat. Nah, di sini saya tidak bekerja dikarenakan kondisinya sakit. Kayaknya kita harus potong dah. Guntingnya mintul lagi. Kondisinya lagi sakit, makanya saya tidak bekerja. Bagi Anda yang bekerja, jika ingin mancing, saya sarankan ambilnya hari Minggu biar tidak mengganggu, ataupun hari Sabtu kalau memang libur. Ya kalau memang masuk ya jangan. Bentar, saya bakar dulu biar bisa gampang masuk. Ya tetap nggak bisa boy, karena ini bukan kenur ya. Ini bukan kenur, ini PE. Nah, jadi seperti ini jaraknya. Ingat, nyentuh kailnya aja, nyentuh kail. Nah, saya gini, seperti ini aja. Nah, tetapi di sini kita lubangnya lebih panjang, dikarenakan untuk ruangnya itu harus bisa lebih ini. Jadi seperti ini. Fungsinya itu yang atasnya itu ya agar bisa lebih nyangkut gitu, nyangkutin apa namanya, umpannya itu. Karena umpannya saya memakai lumut boy. Kenapa saya memakai lumut? Karena lumut itu mudah dicari. Misalkan kita berusaha untuk nyebur gitu kan, masa saya harus bikin tutorial nyebur ke kali boy untuk nyari lumut. Kita mengikat, kita putar-putar. Jika sekiranya sudah, ambil, kita masukkan ke yang seperti ini. Ya, untuk mengikat mungkin sama saja metodenya, apa yang kalian punya juga. Yang intinya mengikat kailnya ya harus lebih kuat, intinya boy, gitu aja. Lebih kuat itu lebih bagus gitu kan. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita gunting dulu ya. Nah, jadi seperti ini boy. Nah, dia tidak bengkok, cuman memang kalau seperti ini memang dia lebih berat ke kail gitu. Jadi makanya seperti ini kalau kita gini. Tapi kalau kita memakai umpan ataupun lumut, nyangkut, sorry. Nah, di sini dia lebih efektifnya seperti ini ketika dalam air.
Nah, gitu. Nah, jadi seperti ini dalam air. Insya Allah ini video ini akan saya upload. Setelah video ini yang mungkin saya ingin berbagi tip mancingnya seperti apa, karena tidak mungkin ketika saya membuat tutorialnya saya tidak membuktikan hasilnya seperti apa gitu kan. Untuk metode-metode tutorial sebelum-sebelumnya saya minta maaf, ternyata settingan bandeng yang makan bujair itu kan, tutorial settingannya bujair yang makan bandeng boy. Jadi ketuker gitu, bukan masalah ketuker sih, emang dari segi umpannya satu PT gitu kan. Saya taruh dulu dari segi umpannya satu PT boy gitu kan. Awalnya memang ya setahu saya sih kan lumut dimakannya, makanannya itu biasanya bujair kan, bujair. Nah ini bandeng makan nih memakai lumut, ternyata makan. Nah untuk tips dari saya campurannya boy, kalau memang airnya itu keruh kalian wajib memakai lumut. Jika buat targetnya bujair ya Lumut, esen melon, tidak pakai esen, lumut, pakai masakonya itu masako sapi, rasa sapi, satu seperti ini, satu set satu aja harganya, yang satu seperti ini boy, satu set, bukan satu set sih, bukan satuin, satu set ya, satu set itu satu abisin sama kalian. Terus memakai telur kuningannya aja untuk hanyir-hanyirnya boy. Jadi ketika keruh itu dia bisa mencium gitu, mencium ya, walaupun gitu kan, oh sok tahu banget gitu kan, emang hewan dalam air bisa mencium, bisa boy. Hewan itu mempunyai insting yang kuat gitu, ketika ada predator di belakangnya walaupun dalam air, airnya keruh, dia bisa merasakan gitu. Nah jadi seperti itu, makanya yang bau hanyir-hanyir itu dia lebih menggoda gitu. Dia bisa mencium, mendekati, sudah dekat biasanya dia langsung makan. Itu dia kalau keruh. Tapi kalau bening boy, saya sarankan khusus memakai esen saja. Beli saja di toko-toko pancing. Saya sebutkan nama esennya esen melon. Biasanya esen melon ampuh untuk bujair. Cukup esen melon saja. Ya silahkan gitu kan. Esen melon biasanya tuh yang dipakai itu esen melon. Esennya esen nangka biasanya itu dipakai. Terus esen seperti apa lagi ya? Ya buat pengharum-harum dong sih, perangsang ikan doang. Pakai aja esen yang kalian punya, mungkin itu lebih ampuh di daerah kalian. Tapi di sini saya memakai esennya esen melon. Ya jadi seperti itu boy. Nah ini dia tutorialnya. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada ingin bertanya atau saran, ya silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Next to meet you. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap dukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angler liar.